بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat memori santri semuanya saja rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Asyam. Video kali ini adalah video yang ke-29. Talaban liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qadai hawaijina hawaijid dunya wal akhirah hadratan nabiyil mustafa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab Asyam Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini jami'i masyayikhina jami'i muallimina walau harfan wahidan jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Asyam. Pada pertemuan kali ini kita berada pada halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono nadhiru ma fi lailatul qadar aidan halimalih padha karo marawahul imam utawi hadis utawa keterangan ja'a kang teka apa ma an Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu nyatane ma annahu rupane sak temene Abu Hurairah iku qala dawuh sapa Abu Hurairah dawuh qala Rasulullah ing lafat qala Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh man shalla ba'dal maghribi sita raka'atin ing lafat man shalla ba'dal maghribi ila akhirih. Man utahi sapa wonge iku shalla salat sapa man ba'dal maghribi ing dalem sakwise salat maghrib salate sita raka'atin ing 6 pira-pira rakaat lam yatakallam hale ora guneman sapa man fima ing dalem jarak bainahunna kang tetep ing dalem antarane sita rakaatin ora guneman bisuin kelawan perkara kang ala ya dilna mongko den padhaake apa situ rakaatin bi ibadati tsnatai asyrata kelawan ibadah rolas apane sanatan taune. Rawahu ngriwayatake ing hadzal hadis sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa ghairuhuma lan liyane At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Saya terjemah terlebih dahulu. Wa kadzalik dan sedemikian itu artinya sebagaimana hal tersebut itu sebagaimana apa yang terjadi pada Lailatul Qadar. Artinya Allah menciptakan, Allah menjadikan suatu waktu itu memiliki keutamaan sehingga beribadah pada waktu itu nilainya melebihi daripada waktu-waktu yang lain. Jadi dari segi waktunya meskipun ibadahnya sama, karena waktunya tidak sama, ada waktu-waktu yang diberi keutamaan, akhirnya nilainya tidak sama.
Lah, hal ini kan terjadi di dalam Lailatul Qadar. Lah, ini hal-hal yang semacam itu ya, sebagaimana hal tersebut aidan juga seperti yang diriwayatkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari Imam Ahmad kan meriwayatkan bahwa ribatu yaumin fi sabilillah khairun min alfi yaumin fima siwahu minal manazil. Lah kemudian ada lagi ini pendukung sedemikian hal tersebut adalah hadis jaa yang datang an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah, perkataan qala Rasulullah. Saya tak seruput kopi dulu ya. Qala, telah bersabda Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla ba'dal maghrib, man barang siapa sholat, dia sholat ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib, berapa rakaat? Sita rakaatin, 6 rakaat. Jadi kok ada orang sholat sunnah setelah sholat maghrib 6 rakaat. Lam yatakallam, di mana dia tidak berbicara, di fima, di dalam jarak bainahunna, di antara 6 rakaat tersebut dia tidak berbicara bisuin, dengan pembicaraan yang buruk, pembicaraan yang mengandung maksiat. Maka jika demikian udilna, maka 6 rakaat tersebut pahalanya disamakan bi'ibadati tsnatai asrota, dengan ibadah selama 12 sanatan tahunnya. Jadi luar biasa ya, 6 rakaat sunnah ya, sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib itu pahalanya sama dengan ibadah 12 tahun. Poh gak umum niki. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi boleh, At-Tirmidzi juga boleh. Wa Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa ghairuhuma, dan imam-imam yang lain. Kemudian bagaimana keterangan terhadap hadis ini, terkait hadis ini? Qauluhu udilna, catatan kaki 1. Qauluhu ba'dal maghrib, maksudnya ba'dal maghrib itu ay fardihi, setelah sholat maghrib yang wajib, baru kemudian 6 rakaat. Qauluhu sita rakaatin, 6 rakaat, itu bagaimana keterangannya? Al mafhum anna rakaataini ar-ratibataini dakhilata fis sitti, qalahu at-Tayyibiyyu. Kalau melihat redaksinya bisa difahami bahwa 6 rakaat itu sudah memasukkan sholat 2 rakaat sholat ba'diyah maghrib. Jadi setelah sholat ba'diyah maghrib tinggal nambah 4 rakaat gitu aja. Ini menurut Imam At-Tayyibbi. Fayusolli al-mu'akkadataini bitaslimatin, kemudian dia orang tersebut sholat untuk ba'diyah maghribnya 2 rakaat 1 kali salam, kemudian wafil baki bil khiyar. Kemudian untuk yang 4 itu dipersilahkan untuk memilih 2 rakaat, 2 kali salam atau 1 kali salam. Lam yatakallam fima bainahunna, qauluhu lam yatakallam fima bainahunna, maksudnya bagaimana dia tidak berbicara di antara 6 rakaat tersebut, tidak berbicara dengan pembicaraan buruk, ai fi asna'i adaihinna, maksudnya pada saat melaksanakan 6 rakaat tersebut tidak berbicara buruk. Wa qala Ibnu Hajar idza sallama min kulli rakaatin, maksudnya itu setiap dia selesai salam ini tidak disela-selai dengan pembicaraan yang buruk. Qauluhu bisu'in bagaimana maksudnya? Ai bikalamin sayyi'in, maksudnya dengan pembicaraan yang buruk, au bima yujibu su'an, atau terhadap berbicara atau pembicaraan yang menyebabkan keburukan. Maka jika demikian qauluhu udilna, ini bisighatil majhul, wakila bil maklum, bisa adalna bisa udilna. Kalau udilna berarti ya disamakan, kalau adalna berarti pahalanya menyamai.
Qala at-Tayyibi yuqalu adaltu fulanan bi fulanin idza sawaituhu bainahuma. Adalah niku maksudnya disamakan, udila niku. Qauluhu bi ibadatis natai asyrata sanatan. Qala at-Tayyibi hadza min babil hasi wa tahrid. Kalau menurut at-Tayyibi sama, jadi pahalanya sama dengan ibadah 12 tahun itu, hanya sekedar untuk menganjurkan dan mendorong begitu, sehingga fayajuzu ayyafdula ma la yu'rafu ala ma yu'rafu, sehingga bisa jadi ada ibadah-ibadah yang tidak diketahui, yang tidak disebutkan, itu nilainya melebihi dari ibadah yang diketahui, melebihi ini maksudnya. Bisa jadi begitu. Wa ingkana afdola khisan wa tahridon, walaupun ibadah 6 yang diketahui maksudnya 6 rakaat ini dari segi anjurannya ini lebih baik. Itu begitu maksudnya. Kemudian qala at-Turbustiyu wakila yahtamilu ayyurada thawabul qalil mudha'afan aktsara min thawabil katsir ghairu mu'adda'afin. Kalau menurut Syekh At-Turbusti itu dia menukil ada keterangan yang mengatakan bahwa yang dimaksud menyamai ibadah 12 tahun itu adalah bahwa amalan sedikit hanya modal 6 rakaat, ya, itu pahalanya dilipat gandakan melebihi amalan ibadah yang banyak tapi tidak dilipat gandakan. Itu seperti itu. Waqala al-Qadi, sehingga ini hanya berlaku, artinya perbandingannya itu dengan ibadah-ibadah banyak tapi tidak dilipat gandakan pahalanya. Waqala al-Qadi, kemudian Qadi Iyad berkata la'allal qalil fi hadzal waqti wal hali yudha'afu 'alal katsir fi ghairihima. Oh, kalau menurut Qadi Iyad barangkali begini, amalan sedikit hanya modal 6 rakaat pada waktu ini dan keadaan ini, maksudnya setelah maghrib, itu pahalanya dilipat gandakan melebihi ibadah yang banyak pada waktu yang lain. Qala Ibnul Malik ani Ibni Abbasin as-salatu bainal maghrib wal isya salatul awwabin. Imam Ibnul Malik berkata, ini ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa sholat sunnah yang berada di antara sholat maghrib dan sholat isya adalah sholat namanya sholat awwabin. Jadi 6 rakaat tadi itu sholat awwabin namanya. Jadi bisa ba'diyah maghribnya sendiri kemudian tambah 6 atau mengikuti pendapatnya atau Yibi tadi itu 2 rakaat ba'diyah maghrib itu include dalam sholat awwabin. Lanjut, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa min dzalika lan iku saking mengkono-mengkono nadhiru ma fi lailatul qadar aidon halemalih padha karo majaa an Abi Hurairah ma utai hadis rawahu kang riwayatake ing emah sapa al imamu imam al Ahmadu rupane Imam Ahmad an Abdillah bin Amrin saking Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu rupane sak temene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ngeten, man utai ing dawuh man ghosala, man utai sapa wonge iku ghosala basuh sirae sapa man, wa tasalalan adus sapa man, wa danalan marek maring imam sapa man, wa betakarolan budalan isu sapa man, wa kok taroba lan marek utawa nyedek maring imam sapa man, wastama'alan ngrungokake sapa man, ya kana mongko ana
iku lahu tetep kedue man bikulli khatwatin kelawan dadi walese jangkan siji yaktuha kang jangkah sapa man ing khatwah apa sing ana apa qiyamu sanatin ganjarane salat wengi setahun wasiyamuha lan posone sanah lan ganjaran posone sanah. Ngoten maksudnya. Begini saya terjemah ya, saya terjemah terlebih dahulu. Wa min dzalik, dan termasuk hal tersebut artinya ada waktu-waktu yang memang diberi keistimewaan oleh Allah. Aidan juga sebagaimana hadis sebelumnya, ma adalah hadis rawahu al-Imamu Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari siapa? An Abdillah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau Nabi Muhammad qala, beliau bersabda, man ghosala, yaitu lafadz man ghosala. Man barang siapa ghosala membasuh kepalanya, wagtasala dan mandi. Jadi mandinya ini mandi sampai basuh kepala. Kemudian wadana, dan dia mendekati atau mengambil posisi dekat dengan imam. Wabtakaro, dan dia berangkat pagi. Waqtaroba, dan dia mengambil posisi dekat dengan imam. Wastama'a, kemudian dia mendengarkan khutbahnya imam. Kana lahu bikulli khutwatin, maka dia berhak bikulli khutwatin, atas balasan setiap langkah yahtuha yang dia melangkahkannya, maka dia berhak qiyamu sanatin, mendapatkan pahala sholat malam selama setahun, wasiyamuha, dan puasa, pahala puasa selama setahun. Jadi orang itu, ini maksudnya hari Jumat, berangkat Jumatan itu mandi, kemudian masih pagi-pagi mandi, lalu berangkat pagi, setelah itu mengambil posisi dekat dengan imam, berada sop depan. Lalu ketika imam atau khotib sedang berkhutbah, dia mendengarkan, maka ya amalan ibadah yang semacam ini sejak dia berangkat, jadi berangkat satu langkah kaki itu pahalanya sama dengan sholat malam setahun dan puasa setahun. Wah, luar biasa ya. Qauluhu waqtasala, ini qauluhu man ghasala waqtasala, qala an-Nawawi wal Mukhtar fi ghasala makhtarahul Baihaqi wa ghairuh minal muhaqqiqin annahu bitakhfif wa anna ma'nahu ra'sahu wa yu'ayyiduhu riwayatu Abi Dawud wa man ghasala ra'sahu yaumal jum'ah. Maksudnya man ghasala, ghasala itu dibaca ringan, ghasala bukan ghassala. Kemudian ini didukung oleh riwayatnya Abi Dawud. Begini riwayatnya Abi Dawud, wa man ghasala ra'sahu yaumal jum'ah wa ghtasala, barang siapa menyiram atau membasuh kepalanya pada hari Jumat dan dia mandi. Kemudian warawa Abu Dawud wal Baihaqi hadza tafsir an makhul wa ghairuh wa dana ay qaruba minal imam ayil khatib. Maksudnya badana itu posisinya itu berada di depan dekat dengan imam atau khatib. Wabtakaro, maksudnya wabtakaro itu apa? Maknahu adroka awal al khutbah, dapat menemui permulaan khutbah. Wa awwalu kulli syai'in bukuratuhu wabtakaro idza ata bakuratal Fatihah. Wabtakaro maksudnya adalah ya pagi-pagi. Dan yang dimaksud wabtakaro di sini adalah dia menemukan awal khutbah, bukan artinya awal khutbah posisinya sudah di masjid, bukan khutbah baru berangkat. Lalu wastama'a aima yulki ilaihi minal kalam, dia mendengarkan pembicaraan khatib.
kana bikulli khutwatin bi fathil kha wa tudammu. Khutwatin boleh, khutwatin juga boleh. Qiyamu sanatin ay thawabu a'maliha. Qiyamu sanatin itu maksudnya adalah pahala melakukan sholat malam selama 1 tahun. Intaha mirqatul mafatih juz 3 Shahifah 481. Itu seperti itu ya. Jadi memang ini artinya apa? Ibadah ini ringan tapi pahalanya luar biasa. Lanjut, sama seperti ibadah pada malam Lailatul Qadar. Wa an Aus bin Ausin Ats-Tsaqafi lan den riwayatake saking Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu apa qala dawuh sapa Aus bin Aus dawuh sami'tun nabiyya ing lafadz sami'tun nabiyya kurang sedikit nggih. Sami'tu krungu sapa ingsun an nabiyya ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dawuhe man ghosala ing lafadz man ghosala. Man utai sapa wonge iku ghosala basuh sirahe sapa man yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat wa tasalalan adus sapa man wa bakaro lan budal isuk sapa man wa betakaro tegese budal isuk sapa man wa masyah lan melaku sapa man walam yarkab lan ora numpak sapa man wa dana lan marek sapa man minal imami sangking imam fastama'a nuli ngrungokake khutbah sapa man walam yalhu lan ora omong-omong walam yalhu lan ora omong-omongan sapa man kana mongko ana iku lahu tetep keduwe man bikulli khutwatin kelawan dadi walese saben-saben jangkaan siji apa sing ana apa amalu sanatin amal setahun ajru siyamiha rupane ganjarane posone sanah wa qiyamiha lan salat wengine sanah. Rawahu ngriwayatake ing hadzal hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa ghairuhum lan liyane Abu Dawud ila akhirih. Saya terjemah terlebih dahulu. Wa an Aus bin Ausin Ats-Tsaqafi dan diriwayatkan dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala dia berkata sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aku mendengar bahwa Nabi pernah bersabda yaqul Nabi pernah bersabda begini man ghasala barang siapa membasuh kepalanya yaumal jum'ati pada hari Jumat wa tasala dan dia mandi. Jadi kalau ghasala membasuh, ightasala itu mandi. Wa bakaro dan dia berangkat pagi, wa betakaro maksudnya berangkat pagi. Kemudian berangkatnya wa masa dan dia berjalan kaki. Walam yarkab maksudnya tidak naik kendaraan. Lalu sesampainya di masjid wadana dan dia mengambil posisi dekat minal imami dari imam atau khotib maksudnya fastama'a maksudnya berada di depan fastama'a kemudian ketika khotib berkhutbah dia mendengarkan walam yalhu dan tidak sibuk dengan pembicaraan yang tidak berguna karena lahu bikulli khutwatin maka setiap satu jangkah masing-masing satu jangkah dia mendapatkan amalu sanatin amal ibadah selama setahun maksudnya adalah pahala puasa selama setahun dan pahala sholat malam selama setahun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Untuk keterangannya sama dengan sebelumnya ya, itu tidak usah saya jelaskan karena tidak ada keterangan yang cukup penting ya. Kita cukupkan dulu, sudah masuk waktu Isya.
ilahuna wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.